Selanjutnya di video ini, kita akan bahas mengenai properti display pada CSS. Namun sebelum itu, ada hal kecil di sini yang harus dikenali sebelum kita bahas mengenai display pada CSS, yaitu mengenal yang namanya normal document flow. Nah, jadi normal document flow itu merupakan istilah untuk menyebut bagaimana elemen HTML ya diproses dan ditampilkan oleh web browser secara normal ya tanpa campur tangan dari CSS. Nah, ada dua istilah di sini untuk menyebut dan membedakan ya elemen atau tag HTML ketika ditampilkan pada web browser. Yang pertama, ada yang disebut dengan block level element. Ya, jadi secara default, elemen atau tag HTML itu akan ditampilkan di bawahnya dan membuat baris baru. Ya, jadi ada beberapa tag HTML di sini yang termasuk dalam block level element. Nah, salah satunya tag H1 sampai tag H6. Ya, supaya ada bayangan mengenai block level element ini akan saya contohkan di sini. Nah, di sini saya sudah punya tag H1 dan tag P. Ya, kedua tag ini itu merupakan block level element. Jadi secara default, elemen atau tag HTML itu akan ditampilkan di bawahnya ya, dan membuat baris baru pada saat di web browser. Nah, jika kita lihat pada web browser ya, untuk tag H1 ini, ya, ini akan dicetak di baris pertama, dan ketika ya saya punya tag H1 lagi, ini saya copy, saya refresh, nah maka akan ditampilkan di bawahnya dan membuat baris baru, ya, bukan di sampingnya. Ya, begitu pula dengan tag P. Jika saya copy ya tag P ini, yang paragraf ini, saya refresh, nah maka akan ditampilkan di bawahnya dan membuat baris baru, ya, bukan berada di sebelahnya atau di sampingnya. Nah, untuk contoh yang lain tag HTML yang memiliki block level element, untuk tag P ini saya hapus dulu, kemudian yang H1 ini saya hapus, saya refresh lagi. Contoh yang lain itu list element, ya, tag UL. Di dalamnya ada tag LI. Kemudian di sini saya isi dengan list element. Jika saya refresh web browser-nya, nah maka tag UL ini itu akan berada di bawah tag P ini, ya, bukan di sampingnya. Begitu pula dengan tag LI. Jika saya copy tag LI ini, ya sebanyak 4 kali, saya refresh, nah secara otomatis akan ditampilkan di bawahnya, bukan di sampingnya. Ya, jadi intinya sekarang, tag HTML yang kita gunakan, ya, kemudian kita lihat hasilnya di web browser, jika ditampilkan di bawahnya, ya, dan tentu membuat baris baru, maka itu adalah block level element. Nah, selanjutnya, ada yang disebut dengan inline level element. Jadi secara default, elemen atau tag HTML akan ditampilkan secara berdampingan, ya, berdampingan dari kiri ke kanan dalam baris yang sama. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat lagi, kita kembali ke Visual Studionya. Untuk tag HTML yang masuk kategori dari inline level element, ini salah satunya adalah tag A. Tag A. Kemudian di sini saya isikan dengan link. Kita lihat hasilnya di browser, saya refresh. Nah, ini sudah ada link. Nah, sekarang ini akan saya copy, ini saya blok. Kita refresh. Nah, maka elemen tersebut ya atau tag tersebut itu akan ditampilkan secara berdampingan ya dari kiri ke kanan dalam baris yang sama. Ya, kalau tadi akan ditampilkan di bawahnya dan membuat baris baru. Ya, kalau inline level element itu akan ditampilkan dalam baris yang sama. Kalau saya copy lagi, ya saya cukupkan 4 ini. Saya refresh lagi. Nah, akan terus berusaha berada di sampingnya. Nah, contoh yang lain untuk inline level element ini,
tag input ya, yang merupakan salah satu elemen dari form. Ya. Kalau saya refresh, nah maka akan terus ditampilkan secara berdampingan ya dari kiri ke kanan dalam baris yang sama dengan catatan sepanjang masih muat di dalam parent elemennya. Nah, jika sudah tidak muat lagi, indent level elemen akan mengambil tempat ya di baris berikutnya. Nah, maksudnya bagaimana? Jika saya tambahkan lagi di sini, ini saya copy, kemudian saya refresh, nah maka dia akan berada di bawahnya. Ya, kenapa? Karena parentnya sekarang atau elemen pembungkusnya itu tidak muat di sampingnya. Ya, jadi ketika parent elemennya tidak muat, maka akan diturunkan di bawahnya. Ini kalau saya perbesar word browsernya, ya, itu berada di sampingnya. Tapi kalau saya perkecil, ya, saya tarik seperti ini. Ya, jadi parent atau elemen pembungkus ya dari tag ini itu adalah body atau selebar word browser. Saya cukupkan 4 di sini. Untuk input tipe teksnya, kita lihat hasilnya ya. Saya refresh. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, dengan properti display, kita dapat mengatur atau mengubah ya tampilan dari sebuah elemen. Yang tadinya block level elemen, itu bisa kita ubah ke indent level elemen. Ya, begitu pula sebaliknya. Nah, contohnya, kita kembali ke Visuals.code. Untuk tag input ini, ya kita tahu tadi bahwa ini adalah indent level elemen. Ya, kita bisa mengubah ke block level elemen menggunakan properti CSS. Di sini saya sudah siapkan slide 18 ya. Tag-nya adalah input. Kemudian propertinya adalah display untuk mengubah display dari elemen tersebut. Nah, kemudian nilainya block. Ya, karena tadinya adalah inline, kita akan mengubah tag input ini dari block. Kita kembali ke browsernya, saya refresh. Nah, maka ini akan bersusunan ke bawah. Ya, atau jika kita ingin semua blok inline level elemen ini dijadikan blok, di sini bisa kita grupin selektor ya. Tag A dan input displaynya adalah blok. Kalau saya refresh, di sini ada tag A. Nah, saya tambahkan margin di sini. Margin top 5 pixel. Kemudian jika kita ingin mengubah ya elemen HTML yang blok level elemen, kita jadikan inline. Ini bisa saya contohkan di list elemennya ya. Nah, di sini ULLI. Kita gunakan selektornya UL ya, LI. LI di dalam UL. Display inline. Oke. Sampai di sini kita kembali ke browser, saya refresh. Nah, maka akan berjejeran ke samping dalam satu baris ya, dari kiri ke kanan. Nah, satu catatan di sini khusus untuk yang display inline ya. Menggunakan properti display ya, dengan value inline, maka kita tidak bisa mengubah lebar dan tinggi dari elemen tersebut. Dan untuk margin itu hanya mempengaruhi dari sisi kiri dan sisi kanan, ya, tidak untuk dari sisi atas dan bawah. Jika saya tambahkan di sini properti height, saya kasih 200 pixel, kemudian lebarnya saya kasih 100 pixel, lawan green. Oke, kita kembali ke browser, saya refresh, ini sudah ada ya. Dan properti height ya dan width ini itu tidak mempengaruhi display inline. Ya, begitu pula jika di sini ya
saya menambahkan properti margin. Margin top. Saya kasih 30 pixel. Kita lihat hasilnya di browser, saya refresh. Nah, tidak terjadi apapun. Begitu pula jika kita memberikan properti margin button 20 pixel. Ya, jadi ulang kembali, display inline itu tidak akan mempengaruhi ketika kita menambahkan properti height dan width, begitu pula margin top dan margin button. Nah, jika kita ingin elemen ini bisa berpengaruh pada properti height dan width, displaynya di sini kita bisa menggunakan value display yang terakhir, yaitu inline block. Nah, sekarang jika kita lihat hasilnya di browser, saya refresh. Nah, sekarang dengan menggunakan display inline block, kita sudah bisa mengatur lebar dan tinggi dari sebuah elemen tersebut. Ya, jadi begitu mengenai display pada CSS. Dengan properti display, kita dapat mengatur atau mengubah tampilan dari sebuah elemen yang tadinya block level elemen bisa kita ubah ke indent level elemen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.